Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar, meskipun dalam secara daring. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 5 semester 1. Pembelajaran yang pertama, mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Bagian A, membaca surah At-Tin. Di dalam membaca Al-Quran perlu kita perhatikan, membaca Al-Quran dimulai dengan membaca isti'adzah yang sering kita lafazkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perlu diperhatikan juga, membaca Al-Quran itu harus dibaca dengan tartil. Apa sih itu tartil? Tartil adalah membaca sesuai dengan makhraj, hukum tajwid, dan dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Mari kita adik-adik untuk sama-sama untuk membaca Al-Quran surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang Bapak banggakan, sering-seringlah membaca Al-Quran, terus diulang-ulang. Dengan kita sering dan mengulang-ulang membaca Al-Quran, nanti lisan kita akan ringan, kita akan mudah untuk melafazkan huruf sesuai makhrajnya, dan kita akan mengetahui yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Insyaallah untuk pembahasan tentang makharijul huruf dan hukum di dalam kaidah ilmu tajwid itu akan dibahas nanti di dalam materi BTQ.
baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, mengartikan surah At-Tin. Bagian B, mengartikan surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan setelah itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Alhamdulillah, kita sama-sama anak-anak yang Bapak banggakan telah mengartikan surah At-Tin. Dengan kita mengetahui arti daripada ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan bisa mentadaburi tentang kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang mulia ini. Hadirin para siswa dan siswi, terus semangat. Kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian isi kandungan daripada surah At-Tin. Dalam surah At-Tin ada kalimat At-Tin. Apa itu At-Tin? At-Tin adalah sebuah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat, memperhalus fisik, mengencangkan dahak, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Itu At-Tin, ya, buah tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumpah. Ya, kalau Allah Sang Khalik sumpah dengan makhluknya itu enggak apa-apa. Tapi kalau manusia hukumnya itu sumpah untuk selain, dengan kata selain Allah, itu hukumnya adalah haram. Karena kita mengetahui bahwa di dalam surat At-Tin di sini ada buah yang luar biasa, ya, menjadikan banyak sekali manfaatnya. Kemudian wazzaitun. Ada kata wazzaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan
karena di dalamnya terkandung minyak yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Isi kandungan yang berikutnya, Waturi Sinin, Gunung Sinai. Ini juga sama yang dipakai sumpah oleh Allah. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai ini ketinggiannya 2285 meter. Gunung ini juga dikenal sebagai namanya Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Begitu juga pada malam Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan kepada kesucian tempat tersebut. Kita lanjut pada isi kandungan yang berikutnya. Ada kata atau kalimah wahadal baladil amin, kota yang aman. Maksudnya adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang masuk kepada kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura, yaitu kota banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dalam kalimahnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini dijadikan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena manusia lengkap memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Begitu pula anggota tubuh manusia itu serasi dan seimbang. Sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Beda dengan hewan. Kenapa? Kalau hewan ini ia hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Memiliki jasmani dan nafsu saja. Maka anak-anak, siswa-siswi yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, ini menjadi sebuah renungan bagi kita semuanya sebagai manusia. Kita harus mampu menjaga keseimbangan yang dimiliki agar supaya menjadi manusia yang mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lanjut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
kepada manusia, kepada kita semua. Sekalipun kita manusia makhluk sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Kenapa? Karena ia memiliki pengetahuan memiliki sikap mereka dan perilaku mereka itu apabila telah keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa, yang disampaikan melalui para rasulnya. Ini harapan bagi kita nih. Orang-orang yang tidak pernah hina, ada orang-orang yang tidak pernah hina. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Mana orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman, percaya kepada Allah, percaya ada hari akhir, ada pembalasan. Semua amal kita dibalas. Dan melaksanakan amal soleh. Yang tidak akan hina orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Apa sih amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan-amalan sesuai ketentuan aturan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang kita laksanakan itu berupa yang wajib, yang sunnah. Yang wajib seperti sholat wajib, yang sunnah sholat sunnah. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Yang terakhir, pesan bagi kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Kita tanamkan dalam hati, Allah Maha mengetahui. Ya. Allah menciptakan dan mengatur segala urusan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Bukan hanya di dunia, nanti ada keputusan di hari akhirat. Ya. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Subhanallah. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa dirinya. Selalu diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, melalui kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Itu semuanya adalah peringatan, mengingatkan kepada kita semuanya. Termasuk sekarang kita dalam kondisi pandemi, berarti kita ini harus semakin dekat kepada Allah. Jika ternyata manusia sudah diingatkan masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan mendapatkan pembalasan atas dosa-dosanya itu. Allah juga menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya, ajarannya. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini mengenai surat At-Tin, pembelajaran pertama, ini salah satu sebagai pengingat bagi kita semuanya. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan dan selalu diingatkan di dalam kebaikan-kebaikan ya. Dan semoga Bapak doakan ya, menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, berbakti. Terima kasih untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat
untuk adik-adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.